Emang orang nggak tahu siapa di belakang Mbak Yuni? Maaf ya Pak ya, dengarkan dulu sebentar. Saya izin dulu Pak. Didesak saya Pak. Makanya saya harus keluarkan statement pendekeng saya dari belakang ya. Jadi tolong jangan dibongkar dulu Pak, rahasia. Pak Prabowo harus turun ke lapangan biar tahu fakta apa yang terjadi di lapangan. Jangan turun dari jabatan Pak. Saya masih butuh Bapak 5 tahun lagi. Oke Pak Prabowo, saya harap Bapak turun. Mas Gibran juga turun ke lapangan untuk mengecek keadaan rakyat jelata, khususnya yang saya tahu di Tempur Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan saya Prigel TV dengan Win Solution. Semua masalah solusinya ada di sini. Channel Satsat untuk generasi yang Satsat. Ya, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Apa kabar Pak Haji Ketum? Alhamdulillah baik. Dan Miss Yuni. Apa kabar Miss? Saya nggak punya jabatan, dia dipanggil ketum saya. Kan kabar Miss. Ya, tapi kan langsung bilang Pak Ketum, saya nggak dapat apa-apa. Oke, Emang kalau nggak punya jabatan nggak boleh dipanggil ya? suka-suka kalian. Boleh ya. Boleh. Tapi I'm feeling unhappy karena saya nggak ada jabatan. Santai aja teruskan, gitu. Miss. Oke, terima kasih semuanya atas kedatangannya hari ini di tempat kita yang sangat sederhana ya, Tom. Cuman saya ingin menanyakan nih sesuatu yang banyak masyarakat yang tidak mengerti sebenarnya. P3MI itu kan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Betul. Sedangkan KP2MI adalah Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Betul sekali. Apakah setiap KP2MI ini, setiap kebijakan yang dibuat oleh KP2MI ini harus melibatkan si P3MI tersebut, perusahaan penempatannya atau asosiasinya mungkin? Terima kasih Mbak Yuni. KPDMI sebagai kementerian baru seharusnya menganggap P3MI maupun asosiasi P3MI termasuk Aspartak ini bagian daripada mitra KPDMI. Mitra. Mitra strategisnya gitu. Jadi bukan orang lain. Iya. Apalagi sekarang ini perizinan juga diambil oleh KP2MI. Cara kita bagaimana bekerja, mau pemenuhan dokumen, persyaratan sebelum berangkat, semua ini melibatkan KP2MI. Dan itu ada regulasi-regulasinya. Nah, boleh langsung saya tanggapi lagi ya? Boleh. Kebijakan seperti ini. Gimana? Kebijakan seperti apa nih? Contoh mungkin pembatasan mitra kerja kita yang kan perusahaan penempatan pekerja migran ini P3MI ini kan bekerja sama nih dengan agensi-agensi atau mitra yang ada di negara penempatan. Betul. Negara tujuan. Betul. Ini apakah KP2MI harus mengatur kebijakannya? Sebenarnya begini, kita ini mencoba membandingkan dengan Filipina. Filipina. Oke. Yang di sana ada pembatasan kerjasama antara P3MI dengan agensi. Agensi itu mitra kita. Mitra kerja kita di luar negeri. Mitra kerja P3MI. Jadi kalau pemerintah ini mengatur tentang itu bagus. Dan ini pernah kita sampaikan sebelum Pak Karding ada. Oke. Begitu Pak Karding menjabat pun kita sampaikan, baik secara lisan maupun dengan tertulis ya, bahwa kita ingin ada pembatasan kerjasama antara P3MI dengan mitra usaha di luar negeri. Tapi tidak cukup di situ, harus ada syarat-syarat lain yang menyertai. Apa itu? Ada batasan minimal sebuah agensi itu mendatangkan pekerja baru dari Indonesia. Pekerja yang fresh ya, misalnya masih di proses baru dari Indonesia, itu tidak pernah diatur oleh KPDMI. Minimal namanya, setiap agensi yang bekerja sama dengan P3MI wajib mendatangkan pekerja baru 100 orang minimal dalam 1 tahun katakanlah. Ini tidak pernah diatur sehingga pengangguran yang disampaikan oleh masyarakat kita itu tidak pernah berubah dengan adanya kebijakan pembatasan mitra usaha saja tanpa dibarengi dengan kewajiban mitra usaha itu harus mendatangkan PMI yang saat ini jubel di BLK itu tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah kita. Ini yang saya maksudkan ke depan seharusnya KPDMI dalam memberikan membuat kebijakan atau regulasi dengan menunggu suara kita.
Dan kalau kita sudah menyampaikan, ya diuji dulu kita kemampuannya usulan dari aspal pagi contohnya, diuji dulu sama KPPI, jangan dia putuskan kemudian tanpa ada kewajiban. Kalau ini yang terjadi, agensi jumlahnya akan bertambah. Iya. Iya kan? Iya. Sementara pendatang baru sini tidak perlu mereka pikirkan lagi. Apalagi di Taiwan, gaji family domestik ini baik yang pemula yang didatangkan dari Indonesia maupun recycling yang ada di Taiwan, gajinya sama. Ya ngapain susah-susah? Gaji Taiwan berapa? 20.000 NT Ya. untuk yang pekerja Ya. domestik. Ngapain ngambil dari Indonesia kan? Apalagi prosesnya di Indonesia sulit. Betul. Ya. Ada beda nih. Lama, macam-macam lama. itu. Ya itu. Oke, jadi selain di Taiwan, di Hong Kong apakah ada pembatasan juga, Mbak? Wah, saya udah nggak kerja di agent lama, saya nggak paham. Belum. Jadi begini. Jadi kita bisa mengatakan nanti mudah-mudahan pihak Taiwan tidak menganggap Taiwan didiskriminasikan oleh KPPI. Karena pembatasan mitra usaha yang berlaku di Taiwan, tidak di Hong Kong. Padahal usulan kita, Hong Kong ya perlu diatur, Singapura perlu diatur. Agar apa? Agar nilai jual daripada PMI yang baru ini bisa segera terangkat. Gitu. Jadi selama ini tidak pernah diskusi dengan asosiasi atau mungkin P3MI-nya? Nah, tapi dipotong. Oke. Usulan kita selain pembatasan itu harus dibarengi dengan kewajiban mendatangkan PMI baru. Tapi ini dipotong, ini tidak ada di sini. Maka yang sekarang terjadi yang udah jalannya Pak Dirjen itu menurut saya nanggung itu Pak, nggak ada gunanya Pak Dirjen, ya nggak ada gunanya itu, nggak ada dampaknya sama sekali, pengangguran tetap menumpuk. Iya betul. Kalau dari Miss Yuni gimana Miss nanggepin masalah ini? Kalau saya secara pribadi, karena saya nggak paham tentang perejenan untuk saat ini ya, saya pengalaman perejenan udah lama. Cuman saya bingung nih, tadi katanya bermitra dengan P3MI dan KP2MI. Tapi saya ngelihatnya enggak. Akhir-akhir ini ya, saya minta maaf, saya tidak melihat bahwa P3MI dilibatkan atau bermitra dengan KP2MI. Saya sebagai masyarakat ya, karena saya bukan agent, bukan PT ya. Iya. Yang saya lihat sekarang itu Pak Kading itu datang ke SMA, datang ke kampus-kampus untuk memberikan edukasi penempatan. Loh terus ngapain ada P3MI? Ngerasa nggak seperti itu dari P3MI? P3MI fungsinya untuk menempatkan, betul. Penempatan, maksud saya begini Mbak, statement awal tadi kan pertanyaan apakah KPPMI atau BPPM itu bermitra, menganggap mitranya. P3MI itu menganggap dianggap mitranya, kan begitu misalnya. Iya. Sehingga kesannya Mbak Yuni nggak salah juga. Kesannya ini kita hanya dianggap mitra tapi tidak boleh bersuara. Nanti kalau ada keputusan, ada kebijakan, kamu lakukan itu. Saya pun bagaimana caranya asosiasi kalian itu sudah bisa menjalankan kebijakan ini. Kalau itu saya nggak paham, karena dari kacamata masyarakat, secara masyarakat umum ya Pak ya, dari media sosial, saya tidak tahu ya, karena saya tidak tahu P3MI itu, saya cuma tahunya P3MI itu memberangkatkan, Ya. ya udah selesai, memberangkatkan, ya udah selesai gitu aja. Masalah pembekalannya secara detail saya kurang tahu. Tetapi yang saya lihat di media sosial Kementerian Perlindungan, yang saya rasa bukan Kementerian Perlindungan, malah Kementerian Penempatan. Nah, gimana ini tuh? Menterinya itu yang itu bahkan di salah satu media sosial mengatakan itu adalah tugasnya menteri untuk sosialisasi bagaimana caranya ke luar negeri. Bagi saya itu tidak masuk akal, kan dia namanya Kementerian Perlindungan, bukan Kementerian Penempatan. Nah, apakah dari P3MI ini saya sebagai masyarakat nih, terus ngapain ada PT? Kenapa ada PT kan itu Iya, iya. Jadi Undang-Undang 18 itu mengatur tentang penempatan melalui P3MI. Jadi sebenarnya yang terjadi saat ini, kita anggap aja leading sektor penempatan pekerja migran sebenarnya swasta kan, penempatan swasta. Iya. Karena G2G itu hanya 10%. Jadi dari jumlah 100% itu kalau nggak salah yang 98% ini penempatan melalui P3MI, yang 2%-nya baru melalui G2G. Ya mungkin yang disampaikan Mbak Yuni bahwa Pak Menteri saat ini sering turun ke SMK atau kampus-kampus dalam rangka dia akan membesarkan penempatan skema G2G-nya. Mungkin begitu perkiraannya mereka. Oh, oke. Jadi G2G yang difokuskan oleh, menurut pendapat Bapak nih, G2G yang difokuskan oleh pemerintah
KP2MI. KP2MI. Terus ini pertanyaannya harusnya bukan ke Bapak sih, ke Pak Menteri ya. Terus perlindungannya sekelas dirjen saja gitu loh. Saya sebagai masyarakat nih. Kalau soal tupoksi, kenapa ada dirjen penempatan dan kemudian ada dirjen perlindungan? Padahal induk besarnya adalah Kementerian Perlindungan. Ini itu kita tidak tahu sama sekali ya Mbak. Cuman ketika dalam pelaksanaan aja kita lihat kekuatan dirjen penempatan dengan kekuatan dirjen perlindungan yang beliau kedua-duanya kenal baik sama saya. Dirjen penempatan ini gembos Pak. Banyak kebijakan-kebijakan daripada penempatan ini yang tidak berujung dengan dukungan dari deputi yang lain. Contohnya seperti apa tuh? Ketika membahas tentang revisi revisi Perban nomor 9 tahun 2020 dalam di sana disebutkan rancangan peraturan menteri tentang biaya penempatan. Iya. Kalau saya pernah berdiskusi tentang draft itu, di sana disebutkan bahwa dasar pertimbangannya adalah pasal 30 ayat 2. Tuh. Jadi ketika pasal 30 ayat 1 yaitu PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Itu ada pasal ayat 2-nya yang memberikan kewenangan kepada Menteri KP2MI agar mengatur. Betul. Jadi kewenangan ini saja harusnya yang diambil. Nah, ketika kita mencoba berdiskusi dengan mereka, informasinya biro hukumnya tidak setuju kalau dalam batang tubuh rancangan biaya penempatan itu, rancangan peraturan menteri yang membahas biaya penempatan itu masih juga dimasukkan dalam klausul PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Kalau itu yang menjadi fokus mereka, ya untuk apa dia membuat peraturan menteri? Betul. Jadi pasal 30 ayat 1 itu tidak diembel-embeli, ini harus diatur oleh peraturan menteri, tidak ada itu. Nah, sebenarnya Sebentar Mbak Widi. Sebentar. Penjelasannya ya biar dia diteruskan dulu. Jadi sebentar, begini. Ketika mereka itu sudah menyelesaikan draftnya, finalisasi, baru dia mengundang asosiasi-asosiasi P3MI, termasuk Asfataki di sana. tidak diajak diskusi sebelumnya. Tidak diajak diskusi sebelumnya, udah selesai mereka baru mengundang kita. Berarti jadi pemberitahuan lah ya sifatnya. Ya pemberitahuan. Apa gunanya rapat terus? Rapat mereka kan punya program rapat, mereka punya anggaran untuk rapat, kan gitu Mbak. Apakah itu akan berdampak atau tidak untuk apa yang kita sampaikan terkait dengan rancangan biaya penempatan? Menurut saya nggak ada artinya. Itu bersama dengan Perban nomor 9 tahun 2020, nggak perlu direvisi kalau begitu. Berarti artinya adalah setiap kali diundang, contohnya kemarin waktu kita ke Bogor, itu sebenarnya rapat itu sudah ada, sudah selesai, kita cuma diundang untuk menyaksikan seolah-olah kita terlibat, tapi nggak ada loh. Iya, nggak ada. Nggak ada. Jadi rapat itu kita diundang, ini loh kita udah foto bareng dengan Yuni, dengan Asfataki. Saya sebenarnya tidak yakin Pak Menteri punya pikiran demikian. Mungkin ada pihak-pihak yang memanfaatkan kekosongan ini agar ini dilakukan. Pak Menteri kan orangnya terbuka. Iya, saya tahu Pak Karding itu saya kenal baik, di mana Pak Karding itu open mind, di mana seorang menteri yang sangat luar biasa bagi saya secara pribadi. Tetapi di akhir-akhir ini saya rasa Pak Menteri itu dapat bisikan, Pak. Kenapa saya mengkritiki tentang Pak Karding? Karena ada bisikan-bisikan halus yang di mana mengarah Pak Karding itu seolah dikontrol. Saya nggak tahu ini apakah ada bisikan-bisikan dari beberapa pihak atau bagaimana. Yang saya tahu Pak Karding memang bagus sekali. Saya pernah ketemu langsung dengan Pak Karding. Tapi pada faktanya semakin ke sana itu ke sini. Setelah ke sini ke sana lagi. Kalau bahasa saya beda. Gimana, Pak? Kalau menurut saya ada pihak-pihak yang berharap atau berkeinginan agar Pak Karding itu gagal. Oh. Gagal dalam memimpin KP2MI. Oh. Apakah pembisiknya ini akan telah menyampaikan melalui orang-orangnya di internal KP2MI atau KP2MI, kita nggak tahu. Tapi saya lihat beberapa kali momen itu kelihatannya memang ada pihak yang kuat sekali agar Pak Karding personnya itu tidak sukses memimpin KP2MI. Oh, berarti saya salah tanggap. Karena menurut saya Pak Karding itu seorang yang sangat open mind. Tiba-tiba arahnya udah nggak, menurut pendapat saya ya. Itu tidak salah, itu Mbak. Itu tidak salah. Cuman asumsi saya ini, karena saya kan dekat nih sama Pak Karding maupun dengan
staf-staf atau pejabat di sana. Saya lihat kenapa setiap ada kebijakan, contoh ini, Presiden Berhan, jadi contoh ini terkait dengan kasus rencana pembukaan penempatan ke Saudi. Yeah. Oh iya, nggak jadi, gagal. Bukan kita belum berani menyampaikan juga kan. Tapi kan nggak ada, Pak. Semangatnya, Nggak ada. semangatnya mulai bulan 2 itu kan luar biasa. Tapi Juli nggak ada, Pak. Kan Pak Karding sudah sampai ke Berangkat ke sana. Tapi apa perkembangan hari ini? Juni, Juli nggak ada, Pak. Silent, istilahnya apa namanya? Silent. Silent, ya. Ya. Jadi kalau menurut saya, ini karena apa? Kalau menurut saya memang ada pihak-pihak yang berkeinginan agar Pak Karding itu gagal dalam memimpin sebuah Kementerian. KPPI, yang di situ sekarang seluruh penempatan dikontrol oleh KPPI. Kalau sampai benar orang yang tidak suka dengan Pak Karding. Pak Karding ini nanti yang memenangnya mereka, wah kita jadi korbannya, rakyat Indonesia akan jadi korban ini. Waduh, Pak Karding, maaf Pak, saya sudah berasumsi yang kurang baik tentang Bapak dan saya berharap apa yang disampaikan dan asumsinya Pak Ketum ini juga tidak benar. Semoga. Tapi asumsi Mbak Yuni juga masuk akal. Jadi kedua-duanya ini harusnya kita sama-sama kita lihat nanti seperti apa endingnya itu. Oke, jadi Jadi belum selesai adalah tentang rencana pembukaan Saudi. betul. Hukumnya udah clear, sudah tidak ada satupun pasal yang melarang orang bekerja domestik ke Saudi Arabia. Tetapi kan ada yang belum dicabut, Pak. Tidak boleh dihapus. Kepmen 260 tahun 2015 itu bertentangan dengan pasal 4, pasal 6, pasal 32, pasal 98, Undang-Undang 18 tahun 2017. Di semua rapat, baik dengan DPR maupun dengan kementerian maupun dengan Kemlu, saya sampaikan dan tidak pernah ada yang membantah. Ini hanya tinggal berani apa tidak menteri kita. Enggak, sebentar. Kenapa Bapak begitu ingin sekali membuka Arab Saudi? Padahal saya secara pribadi nih Pak, saya nggak setuju Arab Saudi dibuka karena perlindungannya Pak. Perlindungannya yang ada di Arab Saudi itu jujur kurang. Contohnya tidak digaji. Ada nggak agensi-agensi yang mampu melindungi? Selain undang-undang kita tidak mengatakan moratorium alias penempatan sudah diperbolehkan, ini konsep penempatan ke Saudi kan berbeda pada zaman dulu. Zaman Menteri Tenaga Kerja Pak Muhaimin beda sekali. Kan sekarang sudah ada pelatihan yang terkontrol oleh Dirjen Pelatihan ya, Dirjen Vokasi, kemudian LPK semua terakreditasi, instrukturnya sudah kompeten semua, PNI yang berangkat ke Saudi pun sudah dilatih, sudah diikutkan ujian, sehingga sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kenapa tiba-tiba, jangan tiba-tiba ya, kenapa Asfataki selalu bicara tentang Saudi? Mbak, penempatannya Taiwan ini melunjak. Kalau Saudi tidak dibuka, nilai jual kita di Hongkong dan lain-lain habis, Mbak. Bukan kita bagainya sudah. Mereka yang akhirnya milih-milih lah yang harus bang istimewa istilahnya. Coba fair ya, jadi Saudi ini dibuka begitu. Siapa sih yang dirugikan? Mereka berangkat tidak menggunakan APBN maupun APBD. Tidak Pak, saya tidak mempertanyakan tentang APBD, tapi yang saya tahu dari Arab Saudi itu perlindungannya Pak. Perlindungannya udah bagus. Jadi begini Mbak, dalam pasal 10 Undang-Undang 18 tahun 2017, kita yang punya aknaker di Jeddah dan di Riyadh. Tugas aknaker apa? Memverifikasi calon pemberi kerja dan mitra usahanya. Kalau agensinya dan majikannya sudah diverifikasi, kenapa kita mesti takut? Kalau masih takut, kembalikan tuh 2 aknaker itu ke Indonesia. Gak ada gunanya itu. Bukan, kan seperti yang diberitakan akhir-akhir ini adalah penderitaan dari. Itu kan ilegal. Setiap menjadi korban, ini ilegal. Baik Hongkong, Singapura, Malaysia, orang yang sudah kabur bermasalah. Tapi kalau mau berdawan, kalau dia tidak kabur kan sebenarnya tidak ada masalah kan. Kenapa takut? P3Mi ada depositonya. Deposito ini digunakan untuk apa? Untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi pada PMI yang ditempatkannya. Sehingga nggak perlu takut PMI. Ketika dia tidak digaji, dia pulang, mengadulah bahwa saya ditempatkan oleh PT-nya Pak Saiful, kalau tidak digaji saya minta depositonya Pak Saiful dicairkan. Selesai Pak. Dan bukankah Dan sekarang tidak pernah terjadi? bukankah sekarang sudah ada sistem komputerisasi juga? Oh iya. Jadi kan lebih mudah untuk mengontrol. Iya, apa gunanya ada
Cisco, nah, kan Cisco begitu. PMI. Dia udah bisa ngontrol kok ini. Oke, jadi artinya adalah dalam hal ini, karena saya pribadi, saya orang pertama yang menentang pembukaan di Arab Saudi, karena perlindungan. Sekali lagi perlindungan yang saya lihat, ini notabene mereka memang menjadi kaburan pada akhirnya mereka disiksa, bahkan dijual. Kenapa saya tidak setuju? Karena selama ini perlindungan untuk yang ada di Arab Saudi itu tidak terekspos. Saya berharap setelah Mbak Yuni ketemu saya ini, pikiran-pikiran itu dikesampingkan. Karena apa? Di sana juga untuk syarikat-syarikat di sana ini juga ada persyaratan ke situ. Jadi kita nggak perlu takut lagi sebenarnya untuk menempatkan PMI selama mereka dilatih model Hong Kong dan model Taiwan, itu saya jamin aman. Nggak perlu ada takut. Kenapa takut? Kan beda deh zamannya dengan yang dulu ini. Ini zaman Pak Prabowo, bro. Iya kan? Oke, Ini jadi seperti itu. Jadi intinya adalah memang seperti yang Bapak sampaikan, karena yang bermasalah itu adalah orang-orang yang tidak resmi. Berangkatnya tidak resmi. Oke. Wajar dong. Bagaimana dengan orang yang sempat melakukan kesalahan dan dihukum gantung gitu, Pak? Dalam pasal 21 Undang-Undang 18 tahun 2017, kita ini P3I maupun pemerintah tidak boleh menjamin terhadap kesalahannya PMI kalau dia melakukan perbuatan pidana maupun perbuatan perdata, merugikan orang secara perdata, itu tanggung jawab pribadi mereka, bukan tanggung jawab negara. Sehingga apa yang disampaikan Mbak Yuni itu sebenarnya sudah terjawab dalam pasal 21 Undang-Undang 18 tahun 2017. Karena kesalahan pribadi. Kesalahan pribadi. Dan sebenarnya itu semua kan bisa diedukasi. Jangan melakukan tindak kriminal di negara Nah, penempatan. OPP itu gunanya apa? Sudah diedukasi oleh pemerintah dan bahkan Iya, KP2I memverifikasi dokumen, kemudian melakukan OPP. Itu sebenarnya kan dalam rangka pencegahan kan. Jadi sekarang ini harusnya kita tidak perlu khawatir lagi. Kalau kita masih khawatir tentang itu, berarti kita khawatir dengan KP2I seakan-akan tidak pernah memverifikasi dokumen gitu. iya, Miss, Lalu aku nggak ngerti ya, Bapak. begini Miss, jika kita tetap kekeh tidak melakukan pembukaan Saudi, apakah tidak membuka penempatan non prosedural lebih luas, Tom? Kalau menurut saya, selama ditutup ini jumlah penempatan ilegal kan tidak pernah berhenti. Jadi selama ini ada. Pasti ada. Nah, Buktinya berapa banyak yang dikurangin itu? Iya. Yang sudah difasilitasi ke daerah oleh KP2I. dan apakah ini yang bermasalah? Apakah ini yang dimaksud dengan PMI yang di sana kabur? Itu apakah termasuk PMI yang non prosedural tadi? Kalau menurut saya, karena ini udah lama ditutup kan, moratorium itu sejak 2015 kan. Otomatis yang berangkat tiap hari kemudian dia bermasalah ini kan semakin numpuk di KJRI atau KBRI kan, itu pasti numpuk masalahnya. Dan itu yang diputar terus oleh teman-teman yang tidak sepakat Saudi dibuka, itu terus ditayangkan. Oke. Seakan-akan semua ini bermasalah begitu. Untuk mengatasi masalah Saudi ini, bagaimana tanggapan Aspataki atau solusi dari Aspataki? Kalau Aspataki secara resmi tetap minta itu agar dibuka kembali pelayanannya. Karena moratorium sudah tidak ada. Dibuka kembali, kemudian diverifikasi perusahaannya itu. Perusahaan yang khusus akan mengirimkan pekerja ke Saudi. P3MI-nya artinya ya? Pelatihan kontrol dulu. Ya, kasih kuota terbatas dulu. Mungkin satu perusahaan itu 100 dulu. Baru diawasi. Pada masa tertentu diawasi, kemudian kalau yang bagus ditindaklanjuti begitu. Jadi jangan kosong kayak begini kan. Lucu ini jadi pemerintah kita ini. Kalau saya secara pribadi di negara manapun sih ya Pak ya, karena saya sebagai orang yang cuma mengamati tanpa melakukan tindakan apapun, yang penting perlindungannya ditambahin. Itu bagi saya Ya. kemanapun ya. Setuju. Jadi perlindungannya ditambahin. Jadi kayak masa iya sih sekelas saya YouTuber, saya tuh customer service-nya aja untuk ngangkat telepon, balesin SMS tuh ada 6 sampai 8. Masa pemerintah hanya untuk mendengarkan keluh keluh rakyat yang notabene katanya pahlawan devisa negara nomor 2 ya pendapatannya PMI itu. Kenapa pelayanannya, perlindungannya termasuk CS ya itu Customer service. tidak memadai. Nah, itu mungkin Aspataki yang punya line ke pemerintah. Cuman sampaikan satu hal. Apapun yang terjadi dikurangi, ditutup, ditambahin ataupun dibuka tentang jalur domestik ini, saya cuma minta satu, tambahin perlindungannya. Karena perlindungan itu sangat penting ya. Karena P3MI bisa melindungi, tetapi kadang-kadang kalau tidak tersampaikan itu akan menjadi bumerang buat masyarakat kecil.
contohnya kita yang ada di kampung. Iya, Miss maaf ya, soal perlindungan ini bukankah sudah ranahnya Kementerian Perlindungan? Kan sudah ada nih Kementerian Khusus bagian perlindungan pekerja migran Indonesia, dan setahu saya setiap tiap CPMI yang berangkat ke negara penempatan mereka sudah dibekali oleh asuransi. Bukan begitu, tuh. Betul, betul. Terus apa lagi yang dikhawatirkan? Jadi bicara perlindungan sebenarnya itu tugas negara, ya, bukan tugas swasta. Kita ini sudah mengikuti instruksinya menteri atau apa yang disebutkan dalam undang-undang. Contoh memberikan deposito. Ya. Deposito ini kan digunakan untuk melindungi PMI yang sudah berangkat. Deposito ini untuk P3MI-nya, Miss. Iya. Deposito itu apa sih? Karena saya rakyat kecil, apaan sih yang diomongin? Jadi begini, Sebentar. Soalnya kalian ngomongin undang-undang, perda, deposito, apa sih ini? Mumet ya. Iya, karena saya kan rakyat kecil, saya dari kampung, saya diterima di PT kerja. Ya udah, kita nggak tahu, yang penting kalau kita ada masalah kita bisa ngadu. Simple, kita rakyat kecil itu simple gitu loh Pak. Tapi ketika berurusan sama cepat pagi kan kita boleh nyenggol-nyenggol tentang peraturan, tentang regulasi kan, itu maksudnya. Iya, tapi kan mumet Pak. Maksud saya kita nggak akan paham dengan regulasi. Untuk masalah ini Mbak Yuni mungkin bisa melihat saja bahwa faktanya P3MI itu pada tahun 2020 itu diwajibkan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2019, yaitu menambah depositonya menjadi 1,5 miliar dari 500 juta. Apakah ini memberatkan? Sebenarnya waktu itu berat karena banyak P3MI yang ngutang itu juga, ngutang ke agensi, ngutang ke Bank, ada yang terakhir juga kan nggak pernah dibela sama pemerintah kita. Ini mereka berat Pak waktu itu. Oh, jadi PT itu ada deposit, Deposito ditaruh di menteri, ya, di rekening menteri. menteri siapa? Waktu itu Menteri Tenaga Kerja, sekarang Menteri KP2MI. Oh, jadi PT itu duit-duit di dalam Iya. gawe apa? Kalau ada PMI yang tidak digaji, bermasalah di luar negeri, tidak kerasan pamannya. Kalau PT-nya tadi tidak mau bertanggung jawab, dia untuk mengkos itu. Oh. Padahal selama ini ya, kita ini kan kebanyakan domestic worker itu. Kalau ada anak tidak kerasan, nggak sampai mencarikan deposito. Paling-paling kirimi tiket 5 sampai 10 juta, pulang, udah selesai masalah. Oh, jadi oke. Berarti ini Jadi sebenarnya deposito 1,5 miliar itu sudah jauh lebih cukup. Ini kesalahannya ini karena rekrut pemerintah daerah itu tidak berjalan. Justru Pemdanya mewajibkan daerah harus punya cabang. Oke. Disitulah menjadi syarat. Akhirnya orang yang menjadi cabang tadi itu merekrutlah PMI yang ke Eropa, ke Jepang, ke Korea, ke Polandia, numpuk uangnya habis sama kepala cabang. Jadi mereka tinggal. itu penempatan formal ya, Tom ya? Itu penempatan formal, Jadi betul. masalah sebenarnya formal. Dan Sehingga nanti kalau ada kenaikan deposito, yang Pak Menteri rencananya ini berdasarkan kawasan, harusnya betul-betul dilihat kawasan mana sih yang rentan penipuan itu. ya, bukankah penempatan formal yang Ketum ceritakan tersebut sebelum mereka berangkat? Mereka masih bakal calon. Bakal calon. Bakal calon mendaftar ke seseorang. Iya. Kemudian orang itu tidak jadi berangkat. Ini belum ranahnya kepala BPJS. Belum. Dia masih kriminal murni karena masih bakal calon pekerja migran ketipu orang di pinggir jalan. Jadi belum jadi PMI, Mbak. Yang dimaksud itu ada memang beberapa deposito yang dicairkan itu, tapi belum menjadi PMI, masih belum berangkat, dan itu pun dilakukan oleh cabang tuh. Bertentangan dengan pasal 52 Undang-Undang 18. Nah, pasal lagi nih gimana Mbak Oh, Ilmi? iya dong, ada pasal. Gimana Miss kalau soal pasal Miss? Jadi tugasnya PT Mbak, tugas PT satu mencarikan job order di luar negeri. Oke, sudah dapat, kita rekrut, kita ngurus sip ya, kita Seleksi. kita seleksi, habis itu udah selesai, semua dokumen udah oke, baru kita memberangkatkan. Itu tugas PKM itu. Ketiga, menyelesaikan permasalahan PMI yang ditempatkan. Sudah berangkat, jadi deposito jadi digunakan untuk menyelesaikan atau melindungi PMI yang sudah
Berangkat. Bukan bakal calon yang ada di daerah-daerah itu. Oke, sebentar. Sekarang ini kasarnya sebentar. Ah. Ini menarik. Kalau KPBMI mencairkan deposito karena kesalahan cabang, kemudian anak-anak yang sudah ditempatkan oleh PT yang dicabut itu, yang ada ribuan orang di Hongkong itu, nanti kemudian dia bermasalah. Kemana dia harus meminta? Iya, iya. Deposito itu sudah salah kok, sudah digunakan untuk bakal calon. Ini kan keliru dengan konsep undang-undangnya. Sebentar. Coba saya menelaah dengan versi saya yang kampungan ya. Artinya adalah sebenarnya PT itu punya uang, Punya uang. ditaruh di Pak E. Pak E. Setelah itu, Dan bisa keluar itu sudah. nggak bisa keluar. Sudah dilengkapi dengan surat kuasa. Terus seandainya ini anak ini terbang ke Hongkong bermasalah, terus habis itu dipulangkan, otomatis kan bisa minta uang sama Pak E untuk dicairkan depositonya. Ya. Kalau PT-nya tidak bertanggung jawab. Lihat dulu, kalau PMI-nya mungkin hanya tidak digaji, kan telepon PT-nya ditelepon, PT-mu anaknya tidak digaji sama majikan, kamu harus selesaikan. Mungkin kan komunikasi, apa benar enggak ini? Jangan-jangan anak ini mengaku tidak digaji, padahal kan nggak mungkin majikan Hongkong berarti tidak gaji. Kalau majikan tidak menggaji, yang salah kan juga bukan PT. Karena apa? Mitra usaha dan calon pemberi kerja itu diverifikasi berdasarkan pasal 10 Undang-Undang 18 tahun 2017. Lalu terus di mana perlindungannya? Katanya deposit buat perlindungan PMI. Iya, memang maksudnya PMI yang ditempatkan ya. Jadi karena mungkin kasus selama ini kan tidak pernah besar ya untuk domestic worker ini, maka paling-paling kirimi tiket. Oh, Nggak oke. sampai mencairkan. Nggak usah susah-susah ngambil deposit dari Pak E tadi. Menteri kalau begitu kan. Oh iya juga ya. Meskipun dikasih kuasa, masa mencairkan deposito 1,5 miliar hanya karena kerugian Satu anak. 5 juta, ini kan nggak mungkin itu. Oh, oke. Terus oke. kenapa sampai ada rumor deposito mau ditambah, Tom? Jika masalahnya sesimpel ini. Ini yang lebih konyol menurut saya. Pemerintah ini panik. Paniknya begini. Satu sisi kesulitan mencegah ilegal. Dan ilegal itu dinarasikan terus. Kemudian yang kedua, harusnya KPBMI kitabnya adalah Undang-Undang 18 tahun 2017, tetapi dia nyenggol undang-undang yang lain yang tidak ada urusannya. Sehingga pikirannya ini deposito harus naik. Karena contoh kasus cabang ya, Iya. kasus cabang yang merekrut, menipu orang, itu depositnya PT harus dinaikkan. Nanti cabang itu menghamili orang, ya kita juga yang harus bertanggung jawab nantinya, begitu. Jadi konsep pemikiran deposito dinaikkan ini menurut saya hari ini tidak tepat. Hari ini P3MI itu membantu pemerintah mengurangi kemiskinan. Coba kita lihat di daerah-daerah di pinggir-pinggir pelosok itu. Kita semua itu yang mencarikan rezeki di luar negeri. Ya, terutama untuk lulusan SMA ke bawah. Mereka tidak pernah ada RPD. Tapi mereka sukses. Ada anak yang jadi dokter, ada yang jadi DPR, ada yang jadi pejabat, dan sebagainya. Bahkan ada yang pernah jadi menteri. Bahkan ada Pak Hanif itu. Menteri tenaga kerja lagi. Jadi gimana, Miss? Pemikiran kenaikan deposito menurut saya itu pemerintah panik. Panik tidak bisa melihat fakta. Ya nggak apa-apa kalau memang mereka yakin dengan kenaikan deposito itu penempatan akan semakin bagus, semakin nggak masalah. Tapi saya yakin bahwa kali itu jadikan argumentasi akan jawab. Karena ilegal pasti ramai. Karena ada kenaikan deposito minimal sebuah P3MI yang kita lihat draft terakhir adalah 3 miliar itu. Kemudian ada di kawasan. Nah, kawasan ini yang bahaya, kita nggak tahu. Pak Menteri ini kan punya kewenangan ya. Jadi membentuk kawasan, menetapkan kawasan itu Pak Menteri. Kawasan Pak Menteri besok mengatakan Malaysia satu kawasan, Singapura satu kawasan, Hongkong satu kawasan, Taiwan satu kawasan, Jepang satu kawasan, Korea satu kawasan. Itu urusan Pak Menteri. bukankah kawasan ada 5 benua? Bukan mengikuti itu. Bukan, ini kawasan versinya KPBMI nggak bisa disamakan dengan kawasan dunia ya, nggak bisa, nggak sama itu. Boleh, makanya- Tom? Boleh ya? Buat kawasan sendiri? Boleh. Boleh. Oke. Jadi gimana, Miss, Ini kan menurut kawasan penempatan, bukan kawasan yang global? Ya, Global. Bukan. Jadi menurut pandangan Miss Yuni ya, dengan penambahan deposito ini gimana pendapatnya, Miss? Gak ngerti. Orang paham aku. Yang saya tahu, saya cuma nitip apa tetap satu aja Ketum dari saya di Bogor itu, jangan mempersulit kami yang ingin keluar negeri dengan cara resmi. Ya, setuju. Ya, setuju. Jangan persulit kami dengan birokrasi bolak-balik.
Karena oke, sebagaimana saya harus mencari uang untuk bolak-balik ke PT, untuk ID, tujuan saya cuma satu. Saya itu di rumah ada anak 11 bulan, susuku mentek-mentek. Aku tuh ada di PT. Oh, jadi dipersulit. Saya itu mau beli susu buat anak saya. Itu aja. Saya tidak tahu peraturan, makanya jujur saya nggak suka berbicara dengan Anda. Nggak paham soalnya, nggak nyambung. Terlalu resmi kan ini. Nggak paham, nggak nyantol otak saya. Yang saya tahu adalah saya hanya cari nafkah, saya tidak merugikan Anda, jangan halang-halangi jalan saya. Saya itu mau cari sesuap nasi buat anak saya, buat edukasi anak saya. Saya masuk PT proses, saya sudah masuk PT resmi, birokrasi dipermudah, saya mau terbang, saya mau pulang bawa uang. Titik. Ya, jadi birokrasinya jangan terlalu panjang. Ya, Oke, nyambung dari Miss Yuni ya, Tum. Dari pernyataannya Miss Yuni yang di daerah-daerah, iya, di daerah-daerah ini banyak sekali orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Bahkan menjadi pekerja migran Indonesia pun tidak masalah. Bahkan ada yang baru saja menyusui dan belum kelar nyusuinya dia sudah berangkat ke PT. Nah, pertanyaan saya, biaya untuk berangkat si pekerja migran, si calon pekerja migran Indonesia ini ke negara penempatan masing-masing, siapa yang menanggung? Siapa yang nanggung biaya penempatan? Iya. Oke, jadi Betul kan, Miss? Begitu kan? betul. selain biaya penempatan yang diatur dari pasal 30 itu ada biaya pelatihan. Iya. Bahkan kalau Taiwan ada biaya untuk mendapatkan job. Wah, Biaya untuk Apa mendapatkan ini? job itu apa? Biaya penempatan? Bukan. Biaya untuk mendapatkan job bukan biaya penempatan dan bukan biaya pelatihan. Ingat ini. Dua produk ini tidak diatur oleh peraturan menteri. Ingat, dalam pasal 30 ayat 2, ketentuan lebih lanjut tentang biaya penempatan sebagaimana diatur dalam pasal 1 itu diatur oleh peraturan menteri. Jadi yang diatur oleh menteri adalah biaya penempatan, bukan biaya pelatihan. Nah, ini kadang-kadang pada saat terjadi permasalahan ya campur lah semua. Yang tidak diatur pun akhirnya dia harus diadili. Ini jadi masalah. jadi ada spesifik sendiri, Iya. biaya penempatan adalah gitu ya. Biaya Biaya yang pelatihan diatur oleh adalah peraturan menteri, biaya begitu. penempatan, biaya yang diatur oleh peraturan menteri. Ya. Ada lagi biaya Biaya pelatihan, pelatihan yang biaya diatur sekolah, oleh- Miss. sekolah. Biaya sekolah. Ada ujian dan sebagainya, Iya. ada praktek dan sebagainya. Ini diatur oleh Dirjen Bina Fakultas. Kemnaker ini namanya. Nah, ini sebelum teman-teman PMI ini berangkat kan harus dilatih dulu. Betul, dan di situ akan timbul biaya. Pertanyaan saya, Tom, siapa yang menanggung biaya pelatihan dan biaya penempatan tersebut? Harusnya siapa? Jika biaya penempatan ditanggung oleh menteri, siapa yang membayar biaya pelatihan tersebut? Harusnya siapa? Dalam Undang-Undang 18 tahun 2017 ada pasal 39, 40, 41 soal pelaksana pelatihan calon pekerja migran itu ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Apalagi sudah pernah bersurat, kalau tidak salah ada 37 pemerintah daerah yang kita surati, semua mengatakan tidak ada anggaran. Jadi selama ini siapa yang menanggung biaya penempatan teman-teman CPMI? Ya otomatis akhirnya PMI PMI sendiri. sendiri. Gini loh, saya tidak mempermasalahkan, sebentar. Kita tidak mempermasalahkan tentang biaya penempatan. Jangan ributkan kami yang mau keluar negeri secara resmi. Mereka membayar Birokrasi, kok. mereka bayar, maksud saya Bayar potong. kan dari sana, kan Iya, sudah bekerja iya, maksudnya. iya. Ini sementara pembangunannya biaya dalam pemenuhan dokumen persyaratan sebelum bekerja ini siapa kan? Iya. Gitu. Sebenarnya kalau saat ini karena pemerintah daerah tidak melakukan kewajibannya, maka menjadi bebannya calon PMI CPMI sendiri. Ya, karena apa? Dalam pasal 7 disebutkan kok yang ditanggung majikan tidak boleh dibebankan kepada CPMI. Hongkong yang ada di implement kontrak itulah yang dibayar majikan. Ya. Betul. Kalau- Kontrak visa dan tiket pesawat Tiket. serta asuransi. Termasuk transport dari desa ke tempat PT kemudian ke luar negeri itu dibayar. Sama. Betul. Nah, yang tidak dibayar itu pelatihan dan jasa pendidikan. Iya, fee perusahaan. Jasa pendidikan ini yang jadi masalah karena apa? Pak Beni pernah membuat surat, ya kalau nggak salah apa Koka berapa yang lupa saya, udah lama, yang mewajibkan PDKMI harus meminta jasa penempatan kepada agensi. Kita sempat ribut di
Hong Kong, dan kita sempat konversi pers di Hong Kong bahwa ini ada aturan baru di Indonesia, majikan-majikan harus menambah kos, tidak hanya terbatas pada implement kontrak, tapi jasa PTKMI harus ditanggung oleh majikan. Ribut di sana, akhirnya robot departemen pergi ke KJRI dan dijawab waktu itu oleh PLT Konjen KJRI Hong Kong bahwa biaya rekrutmen dari pekerja dari Indonesia tetap menggunakan aturan yang lama. Aturan yang lama ya yang ada di ISIN saja. Ya, kenapa bisa tidak sinkron antara peraturan baru di Indonesia dengan KJRI itu? Ketika menetapkan biaya, seharusnya ini pemerintah kita itu clear dulu dengan KJRI. dan di sana itu ada hak perdata loh. Iya, Hak iya. perdata majikan tuh nggak bisa dilanggar kita. Loh, Betul, di, betul. di Hong Kong mana? Saya hanya diwajibkan untuk membayar apa yang sudah disepakati pemerintah dulu. Iya. Itu SDR alasan sudah mulai tahun 76. Karena kontrak kan ditandatangani oleh majikan, PMI dan agensi Agensi. sebagai saksi, PT sebagai saksi, Bukan di-endorse oleh diverifikasi KJRI. bukan oleh Konjen itu Iya, KJRI-nya. Iya. diverifikasi Itu oleh cuma KJRI. itu. Betul, Kan lucu betul, ini, betul. Ketika Pak peraturannya kepala badan yang lalu, dokumennya sama. Kenapa diverifikasi oleh KPBB? Dokumen tidak sama. Ya kan? Dia membebaskan biaya penempatan Hong Kong. Katanya itu peraturannya. Faktanya yang dibayar hanya sesuai dengan implement kontrak. Iya. Kan berbeda, harusnya ditolak waktu itu. Karena itu satu hal yang ingin saya sampaikan adalah peraturan pemerintah itu wacana-wacana itu membuat geger. Yang saya nggak paham itu kalian itu praktek dulu, ngobrol dulu, atau kalian itu buat wacana dulu baru praktek. Kan saya sebagai rakyat kecil ngeluh banget. Kenapa? Tanah katanya dirampas, rekening diblokir, terus ini itu maksud saya adalah karena orang kecil Memang tidak ada tanahnya PMI yang berpotensi untuk dirampas. untuk saat ini tidak, tapi wacananya kan udah keluar. Statement. Nah, Pak Nusronnya sudah minta maaf. Loh, Pak gini loh, saya ke luar negeri dari tahun 70-an. Saya itu belum punya modal untuk pulang membangun rumah. Lah tiba-tiba ada wacana mau diambil tanah yang 2 tahun. Emang orang nggak tahu siapa di belakang Mbak Juni. Maaf ya Pak ya, dengarkan dulu sebentar. Saya izin dulu Pak. Didesak saya Pak. Makanya saya harus keluarkan statement pendekeng saya dari belakang ya. Jadi tolong jangan dibongkar dulu Pak rahasia. Anak muda yang penuh harapan dan saya berharap harapan saya banyak pada beliau. Di belakang saya, wah, Oh ya ampun Pak, itu beda lagi. Besok menyampaikan bahwa, hei, tidak jadi dikurangi penempatan domestik, selesai semua. Nah, Mohon maaf, ini biar urusan kita saja Pak. iya, Sebentar. Karena ada bapak dan bapak. Ada saya cuma dekengan-dekengan. ingin bilang, iya, saya cuma ingin bilang, semua yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak pernah melibatkan banyak sektor. Jadi kalau pemerintah mau membuat undang-undang suka-suka gue. Dan ingat, cari pemerintah. Ada nggak yang dari golongan miskin? Atau dari golongan rakyat biasa dari kampung? Nggak ada. Semuanya pemerintah orang kaya, duduk terbiasa, enak dan mewah. Karena itu mereka tidak akan pernah bisa merasakan penderitaan rakyat kecil. Tanya sama pejabat yang ada di DPR. Maaf, Mas Uya-Kuya orang miskin. Maaf Mas. Maksud saya adalah orang-orang berkompeten. Pak Saroni, Bu Koni, mereka tahu yang namanya bank detail itu. Mereka paham tentang makanan yang tidak ada. Mereka paham tentang banjir. Bagaimana rumah gede kita itu di ayun-ayun ombak. Mereka tidak paham. Karena itu pemerintahan kita tidak akan sehat tanpa hadirnya orang kecil. Karena orang kecil nggak punya apa-apa. Bagaimana bisa maju? Nggak mungkin. Dan saya setiap kali kemana-mana ditanyain, Miss Yuni jabatannya apa? jabatannya apa sih, Miss? Nggak ada. Nggak ada. Pengangguran, Oke, ngomong-ngomong, PMI yang lagi di Hong Kong, di Taiwan itu yang kita sebut sebagai PMI domestik itu, Pak. Itu kan orang-orang menganggap mereka tidak kompeten, misalnya tidak dilatih dan sebagainya. Mereka ini kerja sebenarnya terampil nggak? terampil banget. Terampil banget ya. Bahkan sampai di antara mereka itu ada majikan yang waktu saya kerja di agent, boleh nggak saya cari yang pintar bahasa Inggris? Itu ada loh majikan. Bahkan ada majikan yang bilang, boleh nggak carikan saya yang cantik, seksi, berpendidikan? Saya nanya, mau dijadikan istri Pak? Bukan, jadi asisten ibu saya.
kalau ke luar negeri bisa baca visa. Itu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, bahkan lihat lulusannya dok. Kalau Filipina kan university ya, Iya. Filipina itu biodatanya. Setelah itu, oh aku mau yang ini Indonesia ini, dia college bahasa Inggrisnya bagus. Padahal dia bahasa Inggris bagus karena ke Singapura. Pernah ke Singapura. Iya pernah ke Singapura, pendidikan enggak. Tetapi saat beradu dengan Filipina, dia keren. Dia banget. bisa, dia Itu bisa. saya dengar di Hong Kong dan di Thailand banyak juga PMP yang sambil kuliah. Betul, Padahal mereka dasarnya adalah domestic worker kan. betul. Kenapa bisa terjadi begitu Mbak? Misalnya? Karena di luar negeri itu merata ya pendidikan, dan mereka itu tidak membatasi. Sebagai majikan itu bangga kalau pembantunya itu Mau sekolah, mau sekolah, mau Upgrade. kursus ya, mau upgrade. upgrade skillnya Betul. mereka. Mau maju. Betul. Jadi Mereka mau nggak menjadi pekerja rumah tangga itu? untuk saat ini saya tidak pernah melihat seorang pekerja migran yang ada di luar negeri merasa malu dengan identitas mereka. Bahkan mereka bangga. Saya tidak berbicara dengan yang keblinger ya, karena banyak sekali teman-teman kita yang lupa diri. Tetapi kita yang berbicara tentang seorang ibu yang mengais rezeki di negeri orang. Jadi saya tidak berbicara dengan orang-orang yang notabene pergaulan bebas ya. Jangankan di luar negeri, di Indonesia sendiri ada. Jadi saya tidak ingin orang menghakimi tentang pekerja migran yang ada di luar negeri yang salah arah. Karena banyak sekali, oh itu ke luar negeri seperti ini, seperti itu. Berapa persen? Terus kenapa mereka seperti itu? Kita harus cari juga, apakah keluarga yang melupakan atau seperti apa. Jadi pemerintah sebenarnya harus melihat ini. Boleh nggak sih saya ngomong satu hal? Boleh. Saat. Boleh dong. Masalah ini kan Boleh, Ini bebas. khusus buat Pak Prabowo sih. Ini Boleh, khusus Miss, buat Pak boleh, Prabowo. boleh. Pak Prabowo, iya. Pak Prabowo, saya beranikan diri untuk berbicara saat ini. Pak Prabowo harus turun. Turun ke lapangan. Sebentar, jangan dipotong. Sebentar, jangan dipotong. Pak Prabowo harus turun ke lapangan. Biar tahu fakta apa yang terjadi di lapangan. Jangan turun dari jabatan, Pak. Saya masih butuh Bapak 5 tahun lagi. Jadi turun ke lapangan, lihat rakyatmu yang saat ini mau dikurangi faktor domestiknya. Turun ke lapangan, ke Lumajang, Tempur Sari. Mungkin diwakili Pak Menteri kita yang ke lapangan. Tidak cukup. Enggak sih, saya maunya Pak Prabowo yang turun. Oh. Karena Kalau itu anak muda tetap saya minta Pak Prabowo yang turun. kasus ini, karena ini kan fatal istilahnya ya. Iya, karena gini loh, Pak Prabowo harus turun ke lapangan, khususnya Tempur Sari, Lumajang. Oh. Kenapa? Daerah-daerah. Daerah itu pelosok banget, Pak. Mobil sulit masuk. Mobil boleh masuk, tetapi tidak semudah dalam bayangan. Tidak akan orang pernah tahu Tempur Sari itu apa, Pak. Lumajang. Majukan Lumajang. Turun, Pak Prabowo turun ke Lumajang, Tempur Sari. Pinggir laut, pinggir gunung. Gak jelas, Pak, tempatnya. Bener. Dan daerah-daerah lain yang masih tertinggal. Karena saya nggak tahu ya. Daerah-daerah Tempur Sari. yang masih Tempat itu tertinggal. ada mantan pekerja migran yang sukses katanya. Betul. Ada di sini juga. Jadi Saya dari Lumajang, Tum. karena saya pernah di daerahnya dia. Jadi saya cuma bilang satu hal. Pak Prabowo turun ke lapangan membuktikan bahwa Pak Prabowo itu punya kekuatan yang luar biasa mendukung pekerja migran untuk sukses, untuk maju. Bagaimana kalau mantan-mantan yang sukses kita bawa ke istana? Boleh Siap. ya, boleh. Siap. Boleh ya. Siap. Mbak Yuni yang bawa nanti ya? Siap, siap. Caranya gimana, Miss? Bisa, pasti Pak Prabowo menerima dong. Selama ini kan bisikan-bisikan itu terlalu indah. Bisikan itu terlalu bagus. Mereka penghasil devisa gimana sih? Makanya Diterima. harus. Iya. Dan devisa nomor 2 loh, Pak. Iya. Jadi kenapa saya bilang Pak Prabowo, saya minta Pak Prabowo untuk turun ke lapangan. Membuktikan. Tidak hanya menteri-menterinya aja yang turun di sekolahan-sekolahan. Saya tidak mau, saya maunya Pak Prabowo. Artinya, Harus. Tidak boleh ada yang salah menafsirkan apa sih yang disebut dengan pekerja perseorangan dalam Undang-Undang 18 itu. Betul. Nah, mereka juga dibekali dengan pelatihan yang cukup. Betul. Dan disertifikasi Sertifikasi. oleh Jadi kan sudah BNSP. profesional. Iya, badan sertifikasi profesi nasional itu ada yang selalu menyertai PMI domestik, Pak. Artinya mereka profesional dong, Tum. Profesional, maka di luar negeri dia sangat dihargai. Ya, jadi yang dikurangin pekerja yang tidak Yang profesional. dikurangi itu adalah yang sudah sepuh,
ya yang tidak tersertifikasi. yang tidak disertifikasi, yang ilegal tolong ini saja yang Kurangin, yang betul. resmi, yang melalui P3MI yang dijamin dengan deposito, apalagi di bawah Asfataki, nggak boleh dong dikurangin. Aduh, mainnya politik nih. Sudahlah Pak, saya nggak tahu ya karena masalah undang-undang itu saya tidak paham, dan buat teman-teman yang sukanya di TikTok jangan dipotong-potong ya. Saya nyuruhnya Pak Prabowo turun ke lapangan. Untuk langsung melihat rakyatnya. Betul. Agar kami tidak resah, bagaimana caranya agar kami bisa hidup, bisa sejahtera. Betul. Anak-anak kami bisa sekolah. Kalau Pak Menteri mau menyampaikan apa adanya, seharusnya kita P3MI tidak perlu resah. Ya. Pak Menteri kan tahu jumlah pengangguran yang usia SD, SMP, SMA. apalagi yang tidak lulus. Hmm. Ini melebihi yang SMA. Itu tidak terdata dalam apa ini? Tatanan. Data apa BPJS ya, BPS ya. Tidak Ya. terdata di sana. Karena apa? Masa sih lulusan SD ngupload data, nggak mungkin lah dia. Ya jadi Kita yang tahu di situ. artinya lulusan SMA ke bawah serahkan ke Aspataki untuk pengentasan pengangguran dan Betul. pengentasan Mengurangi kemiskinan, mengurangi kemiskinan, betul Kita sekali. siap Gimana Miss? membawa- Begitu ya Miss ya? Kalau pemain diperintahkan presiden, coba Asfataki siapkan 1.000 atau 2.000 orang yang sukses. Kita siap itu. Siap Oke, itu. kita harus munculkan tokoh-tokoh seperti itu karena selama ini selain kita dipandang rendah, kita nggak peduli dengan pandangan rendah orang lain. Karena yang saya pentingkan adalah bagaimana saya bisa mengangkat adik saya bagaimana mengangkat anak saya. Pandangan orang tentang rendahnya kami, saya nggak peduli. Yang penting kita bisa memutus rantai kemiskinan Betul. keluarga Dan kita. juga yang penting pengguna kita di luar negeri itu happy dengan pekerja kita. Dan sangat menghargai sekali. Happy sekali. Iya. Iya. Yang majikan didorong kursi roda oleh PMI di kita di Taiwan dan Iya. banyak sekali itu. Karena itu tidak mungkin dikerjakan robot, Miss. Iya, Orang betul juga. mungkin. Karena Betul mungkin. juga. Robot tidak punya hati. Cuci piring mungkin, Iya. ya, tapi kalau untuk menjaga orang-orang tua, orang jombo ini, Betul. nggak bisa itu diwakili. Karena secara jujur saya bukan mendukung apapun ya, karena secara realita saya masyarakat biasa. Cuman satu lagi pesan saya, jangan persulit kami yang tidak memakan anggaran pemerintah. Itu intinya sebenarnya. Iya, jadi jangan persulit Kita kami. menjabarkan saja, itu intinya sebenarnya di situ. Jadi saya jangan dihalang-halangi ke luar negeri secara resmi. Saya tidak perlu diefisiensi oleh pemerintah karena saya tidak memakai anggaran. Saya tidak pakai mobil pemerintah. Betul. Saya itu lewat PT resmi. Betul. Kalau ada apa-apa, tolong ambil uangnya PT yang Deposito tadi. lah saya baru tahu kalau ada deposito. Oh, itu baru. Jadi teman-teman artinya adalah untuk ke luar negeri secara resmi itu lebih baik karena ternyata mereka punya duit. Seandainya mereka nganiaya kita, P3MI punya duit. ya seandainya PT tidak jelas, kita itu ternyata dilindungi. Mereka pastinya takut loh, nggak melindungi satu orang itu mereka pasti takut. Kenapa? Karena 1,5 M. Milik duit receh jadi satrek. Jadi buat teman-teman yang melewat PT-PT resmi, kebetulan saya nggak punya PT. Orang usah melo aku karena saya tidak punya PT. Saya hanya rekomendasi PT-PT saja. Siapapun PT apapun yang selagi resmi terdaftar di KP2MI atau KP2MI, Kementerian Perlindungan, KP2MI, nggak usah resah. Nanti kalian boleh cek dari Aspataki itu PT-nya ada berapa, dari lain-lain itu PT-nya berapa, kalian cek sendiri. Karena saya secara langsung tidak ada hubungannya dengan mereka. Saya tidak ada hubungannya dengan mereka. Tetapi karena mereka lah, Aspataki lah yang membawa kalian ke luar negeri secara resmi. Dan nggak usah khawatir, ada depositnya ternyata. Jadi ingat, pada 2024 kemarin, anggota Aspataki menempatkan 51% dari total penempatan melalui P3MI. Wede, Aspataki ini. Aspataki ini. Jadi Benar-benar. Aspataki itu apa sih? organisasi perusahaan penempatan pekerja migran di Indonesia. Logonya kayak begitu, Mbak. Ini keren nih kalau di TikTok atau di YouTube. Oh, Saya organisasi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Iya. Oh, Di situ ada kode etik. Nah, kode etik penempatan, kode etik bisnisnya ada. oh, iki mau organisasi. Ya. Makanya sangat percaya diri sekali bisa mengurangi pengangguran sektor. sektor apapun. Sektor apapun. Khususnya domestic worker, udah pasti kita. Jadi gini, Mbak, nggak usah Mbak ini nggak usah punya pikiran dikurangi dulu. Kita selesaikan dalam 5 tahun ini, kalau bisa domestic worker itu berangkat semua.
habis itu dikurangi sedikit-sedikit, baru tutup. Oh, berarti Bapak setuju kalau suatu saat ditutup? Setuju, tapi kita habiskan dulu yang Nganggur. lulusan SMA ke bawah. yang belum dapat pekerjaan. Yang belum dapat pekerjaan, Kalau ya. dia menikah, kemudian suaminya seorang pengusaha, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia menikah juga suami yang masih biasa-biasa, ya boleh lah pergi ke luar negeri. Iya, gitu Miss. Jadi apa namanya? Pesan terhadap teman-teman Miss mungkin selain jangan takut karena P3MI punya uang tadi apa lagi? Sebenarnya saya nggak paham tentang undang-undang ya, tapi kita perlu belajar juga dengan undang-undang agar kita juga tidak mudah dikibulin dengan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tentunya teman-teman ya. Karena setelah saya mengenali, sebenarnya saya tahu Bapak ini, saya panggilnya Bapak rambut putih dulu karena saya nggak kenal. Iya kan? Sekarang Iya Pak Ketum ternyata. Jadi saya pernah ketemu di Bogor dan beberapa rapat dengan pemerintah ya Pak ya. Tapi kita tidak dekat karena saya nggak ngerti dengan Tidak ada aspek. bisnis. Iya, tidak ada bisnis, tidak ada kepentingan. Tetapi saya mendatangin Bapak hari ini karena kepentingan saya adalah mengurangi atau mau menutup ini Pak. Karena itu saya banyak sekali menanyakan. Ternyata tetap gagal paham karena edukasi saya yang cuma lulusan SD, SMP saya tidak mampu. Tetapi saya hanya pingin dapat apa sih inti dari semua itu adalah ternyata kita dilindungi selain dari pemerintah karena ada kementerian, P3MI juga punya deposit. Ini yang baru saya pahami. Iya. Jadi artinya adalah apapun yang terjadi, Tapi deposit itu digunakan untuk PMI yang sudah berangkat. Jadi Betul. yang berangkat nggak usah dihubungkan dengan ini, itu jadi salah. ngerti maksud saya adalah saya safety gitu loh Pak. Ya, Saya tuh Aman. ada di luar Yang negeri berangkat aman. nggak perlu takut. Jadi yang berangkat ke luar negeri melalui P3MI nggak perlu takut. Dengan keadaan ini. Iya, bukan hanya di PJ saja. Ini Oh, ada deposito P3MI yang diberikan kuasa kepada menteri. oke. Sewaktu-waktu bisa dicairkan apabila P3MI itu tidak mengurusi kasus-kasus PMI yang ada di negara penempatan. kasus-kasus PMI yang diberangkatkan oleh P3MI tersebut. P3MI itu. Oke, jadi intinya adalah satu hal bahwa tidak perlu khawatir tentang keadaan kita ada di luar negeri karena satu, selain dilindungi oleh pemerintah, kita sebenarnya juga di-cover oleh P3MI ketika posisi kita ada di sana. Dalam bentuk deposito Dalam tanah bentuk menteri. Ya. dan tidak pernah ada pencairan deposit saat ini Sampai saat sampai ini. saat ini Artinya begini. yang ada di luar negeri. PMI yang ditempatkannya, jadi PMI yang ditempatkan oleh P3MI tidak pernah sampai dicairkan deposito. Oke, artinya adalah Nggak beli kerasa tiket. dapat 1 minggu minta pulang, tiket udah selesai udah. Oke, jadi intinya adalah kedatangan saya hari ini hanya satu, memastikan bahwa pengurangan untuk pekerja domestik itu sebenarnya Indonesia belum siap. Belum siap. Dan yang kedua, jangan persulit birokrasi kami hanya cari sesuap nasi. Yang ketiga, kami masih punya harga diri di luar negeri karena majikan di sana menghargai kami semua. Itu aja. Terima kasih ya. Dan deposito Dan deposito tadi, karena deposito itu melindungi kami. Tetapi kenapa mau dinaikkan sebegitu hebat untuk melindungi siapa Pak? tidak ada yang perlu dilindungi dengan deposito itu. Berarti nggak perlu dinaikkan kan? Tidak perlu. Jadi 1,5 itu sudah cukup. Sudah cukup. Kalau pemerintah berniat menaikkan deposito baik standar minimalnya maupun berdasarkan kawasan, menurut saya panik. Kepanikan Siap dari dengan pemerintah. Siapapun yang punya ide itu dulu. Oke Pak Prabowo, saya harap Bapak turun. Mas Gibran juga turun ke lapangan untuk mengecek keadaan rakyat jelata, khususnya yang saya tahu di Tempur Sari, Lumajang. Karena kalau Anda mampu berjalan di sana, saya rasa iring-iringan Bapak pun yang ngeri. Bagaimana kalau pas turun itu Mbak Yuli diajak oleh Pak Prabowo? Karena saya tidak punya mimpi besar untuk ke Pak Prabowo secara pribadi, Pak. Saya juga tidak inginkan jabatan apapun, saya hanya inginkan satu. Tahu isi hati kami sebagai pekerja migran, merasakan pedihnya kami. Saya tidak ingin duduk bersama dengan siapapun karena saya tahu diri, saya tahu batasan. Saya hanya rakyat biasa, saya hanya ingin menyampaikan jangan persulit perjuangan kami untuk cari makan. Itu saja. Cari makan, rezeki, kesehatan kami sudah di-cover, tolong lakukan yang terbaik buat kami, lindungi kami, dan kami hanya ingin mensejahterakan keluarga kami tanpa efisiensi anggaran pemerintah. Terima kasih. Wah. Wah, luar biasa keren.
Jadi sebelum kita closing, Miss, ada pesan-pesan buat teman-teman? Tetap satu, Pak Prabowo turun ke lapangan, lihat kondisi anak-anak kita, anak-anak Indonesia, lihat yang gagal, lihat yang sukses. Karena Bapak pekerja migran yang sudah sukses banyak sekali hasil dari devisa. Dan satu lagi Bapak, turun ke lapangan. Ketua mungkin ada pesan-pesan lagi? Kalau menurut saya bekerja ke luar negeri kan udah disebutin dalam Undang-Undang 18 tahun 2017, mulai pasal 4, pasal 5, pasal 13, semua menjamin tentang keinginan masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri sesuai dengan kompetensi. Jadi aman ya, Tom? Aman. Ya, jadi teman-teman yang ingin berangkat ke luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia tidak usah takut. Asalkan kita berangkat secara prosedural. Pantengin terus Prigel TV. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.